Halo sahabat Ewa, perkenalkan saya Siska Citra Amalia, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher di Rumah Sakit Ewa Pangalila. Sound horeg adalah suara yang bisa sampai bikin horeg itu bergetar ya. Suara yang bisa sampai bikin bergetar itu biasanya memiliki intensitas kebisingan 100 sampai dengan 120 desibel yang dikategorikan sudah berbahaya atau bisa menyebabkan penurunan pendengaran atau ketulian maupun sementara, temporer maupun permanen, seperti itu. Ya. Jadi suara itu memiliki tingkat kebisingan atau ukurannya itu satuannya desibel. Dari mulai misalnya 0 sampai 20 desibel itu suara berbisik. Terus 20 sampai 40 desibel itu suara percakapan yang pelan. 40 sampai 60 desibel suara percakapan kita sehari-hari seperti ini. 60 sampai dengan 80 desibel itu gaduh, sudah kantor yang gaduh, suara yang teriak-teriak. 80 sampai dengan 100 itu suara lalu lintas yang padat. Kemudian 100 sampai dengan 120 desibel itu suara meriam, peluru, tembakan, guntur, petir, mesin uap itu 100 sampai dengan 120 desibel. Nah, yang masih dinyatakan aman untuk pendengaran kita adalah di bawah 80 desibel. Dampak suara keras pada kesehatan telinga. Ya, seperti organ-organ yang lain ya, telinga ini kan memiliki ketahanan terhadap suara. Tapi kalau suaranya terlalu keras, itu seperti saya sebutkan tadi, 100 sampai dengan 120 desibel, dipaparkan terus-menerus, itu lama-lama juga bisa merusak telinga. Pertama, trauma akustik, tapi itu jarang ya, sampai dengan merobekkan genang telinga itu bisa sebetulnya. Tapi yang paling sering adalah dia merusak saraf telinga. Jadi kalau lebih spesifiknya kalau di kedokteran itu sel-sel rambut dari rumah siput atau koklea. Jadi selnya saraf telinga itu dia bisa merobek, bahkan merusak. Merobek itu kemudian kalau misalnya kita istirahatkan, dia ada yang bisa pulih, jadi tulinya itu hanya sementara atau temporer. Ada yang kalau misalnya memang paparannya terus menerus sampai dengan merusak saraf telinganya sehingga dia tulinya itu permanen. Nah, bagaimana suara keras itu bisa merusak? Nah, kita tuh sebetulnya bisa mentolerir ya suara keras itu asalkan di waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi misalnya kalau tadi 100 sampai 120 desibel, kemarin kan yang viral itu sound horeg, kayaknya dia memang selalu di intensitas bising 100 sampai dengan 120 desibel. Nah, 100 sampai dengan 120 desibel itu hanya aman diterima oleh telinga itu pada ukuran waktu 7 menit sampai dengan 1 jam maksimal per hari. Ya, jadi sound horeg ya bisa sampai dengan 7 jam, bisa sampai dengan 14 jam gitu, dipaparkan terus telinga kita dengan intensitas kebisingan yang tinggi, itu akan buruk untuk kesehatan telinga. Tanda awal ketulian akibat sound horeg atau noise induced hearing loss. Ketulian akibat kebisingan itu tanda awalnya adalah pertama timbulnya tinnitus. Tinnitus adalah suara berdenging di telinga yang hanya bisa didengar oleh penderita itu saja, tidak bisa didengar oleh orang lain. Jadi berdenging gitu, itu terus menerus. Bisa berdenging, bisa grebek-grebek, bisa bunyi jangkrik, terus menerus. Kemudian yang kedua, di keramaian pasien ini atau penderita ketulian ini, dia awalnya tidak bisa mendengar dengan baik orang yang berbicara dengan dia di keramaian. Jadi pada waktu suasananya lagi ramai, ada orang yang berbicara, dia sulit untuk menangkap. Karena apa? Karena
Tuli ini pertama menyerang dulu di frekuensi yang tinggi, sehingga akibatnya seperti itu. Jadi dia awalnya tidak bisa mendengar orang di keramaian. Lama-lama kalau misalnya dia terpapar kebisingan terus, akan menyebar ke frekuensi lain, sehingga tidak hanya di keramaian dia sulit mendengar, di tempat sepi pun dia akan sulit mendengar. Seperti itu. Cara menikmati musik atau sound horeg tanpa mengorbankan kesehatan telinga. Balik lagi, kita harus mendengarkan suara itu dengan intensitas kebisingan yang disarankan, yaitu kurang dari 80 desibel untuk telinga kita. Nah, kita bisa menggunakan penutup telinga atau earplug yang bisa mengurangi intensitas kebisingan itu 30-40 desibel. Misalnya tadi sound horeg 120 desibel dikurangi 40 desibel sehingga 80 desibel. Nah, suara dengan kebisingan, intensitas kebisingan 80 desibel ini masih bisa didengarkan oleh telinga 16 jam per hari. Demikian, jadi masih bisa menikmati tanpa harus mengorbankan kesehatan telinga pakai penutup telinga. Untuk penggemar sound horeg, tidak apa-apa kalau kalian penggemar sound horeg, tetap nikmati hidup, tetap nikmati musik, tapi jangan lupa pakai penutup telinga dulu supaya telinganya tetap sehat ya. Jika ada masalah pada telinga atau pendengaran kalian, segera konsultasikan ke Poli THT BKL di Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila. Saya tunggu.